Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita sampai di halaman 13. Kita mulai. Sebagian umat Islam yang berada dalam kebodohan telah memberi impact pada diri mereka sendiri yang kemudian digolongkan sebagai kelompok miskin. Keterpurukan semakin menjadi-jadi ketika pada akhirnya mereka mengalami marginalisasi atau proses peminggiran sehingga disematkanlah pada diri mereka sebutan sebagai kelompok yang terbelakang. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus bangkit meninggalkan nilai-nilai kebodohan. Berkaitan dengan nilai-nilai kebodohan atau nilai-nilai jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala mengecam sebagai berikut. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang lalai dalam kebodohan. Quran surat 51 ayat 11 sampai 12. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan pada setiap individu muslim bahwa kebodohan yang dialami individu-individu muslim tidak jarang dikarenakan kesalahannya sendiri, yaitu banyaknya dusta dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kebodohan seringkali mengakibatkan individu muslim berada dalam kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka adapun manusia, apabila Tuhan Allah mengujinya dengan memuliakannya dan memberinya kesenangan, lalu dia manusia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Namun apabila dia Allah mengujinya dengan membatasi rezekinya, lalu dia manusia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Tidak sekali-kali. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran surat 89 ayat 15 sampai dengan 18. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan pada setiap individu muslim bahwa kemiskinan yang dialami individu-individu muslim selain karena kebodohan mereka sendiri juga tidak jarang diperberat karena tidak adanya sinergi umat yang kuat. Sesungguhnya, umat Islam memiliki peluang agar menjadi lebih baik, yaitu dengan memanfaatkan potensi kecerdasan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Untuk itu, diperlukan upaya potensialisasi atau proses memanfaatkan potensi kecerdasan yang dapat menggalang sinergi umat. Upaya dapat dilakukan melalui potensialisasi manajemen syariah, bisnis syariah, ekonomi syariah, dan lain-lain. Dengan demikian terbuka peluang untuk melakukan potensialisasi kemakmuran umat. Pemahaman tentang potensi secara detail dan kuat akan mendorong umat Islam berpikir tentang kondisi umat pada masa yang akan datang. Pada saat itu sebagian besar dari mereka akan berada dalam keadaan cerdas yang selanjutnya memberi akibat berupa kondisi penghidupan umat yang dapat digolongkan sebagai kelompok makmur. Kondisi ini dapat ditempuh dengan melakukan aktualisasi potensi kecerdasan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Aktualisasi inilah yang diharapkan dapat menggalang sinergi umat yang berbasis pada kecerdasan. Bukti nyata diwujudkan melalui aktualisasi berbagai potensi yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan demikian, terbuka peluang untuk melakukan aktualisasi potensi kemakmuran umat. Kesungguhan umat Islam melakukan potensialisasi kecerdasan dan dilanjutkan dengan aktualisasi potensinya, hal ini akan mengakibatkan adanya peluang bagi umat untuk melakukan berbagai hal yang berakibat atau berdampak pada meningkatnya kemakmuran atau kesejahteraan. Berkaitan dengan fenomena keumatan, maka kecerdasan yang relevan bagi masing-masing individu umat Islam adalah kecerdasan sosial. Dengan kata lain, bila masing-masing individu umat Islam memiliki kecerdasan sosial, maka diharapkan akan terjadi sinergi antar mereka, dan hal ini akan memberi manfaat berupa penguatan ekonomi umat karena adanya kerjasama di antara sesama muslim di bidang ekonomi. Ikhtiar umat Islam untuk terus-menerus bekerja sama antara yang satu dengan yang lain dalam membangun dan meningkatkan kecerdasan, baik kecerdasan rohani, akademik, dan sosial, pada akhirnya akan menyadarkan mereka tentang adanya koridor atau batasan dalam berikhtiar, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan konteks sosial kehidupannya. Meskipun diakui bahwa setiap individu manusia lahir dalam keadaan merdeka, namun bagi individu-individu ini, kemerdekaan tersebut berada satu paket dengan normativitas konteks sosialnya. Kemerdekaan dalam ikatan norma inilah yang memberi ruang pilihan bagi individu ketika menyusuri perjalanan hidupnya.
Pilihan adalah penetapan secara sadar bagi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku tertentu terhadap objek atau stimulus tertentu. Pilihan memperlihatkan tidak adanya belenggu bagi individu sepanjang ia berkenan tetap berada dalam koridor norma-norma Islam. Norma sering pula disebut kaidah yang berarti rumusan dari aturan atau asas-asas yang menjadi hukum yang diterapkan. Sementara itu, secara lebih detail, norma adalah aturan sosial atau patokan perilaku yang pantas atau tingkah laku rata-rata yang diabstraksikan. Norma-norma Islam merupakan suatu norma absolut yang hendaknya dapat diterapkan, diterima, dan ditegakkan secara umum. Dalam Islam terdapat norma bagi kelompok umur tertentu dengan dasar kategori berupa status balik atau dewasa dalam perspektif Islam. Bagi individu-individu yang telah balik, ia wajib menerapkan norma-norma Islam seutuhnya. Sedangkan bagi individu-individu yang belum balik, ia belum wajib menerapkan norma-norma Islam. Namun orang tuanya wajib memperkenalkan norma-norma Islam kepada yang bersangkutan. Islam juga memiliki norma yang mengatur tata cara pengambilan keputusan. Pada intinya, norma ini meliputi kewajiban memikirkan secara mendalam dan bermusyawarah dengan pihak terkait dalam semangat memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keputusan yang diambil haruslah berada dalam koridor norma-norma Islam, baik yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Norma-norma yang dipraktekkan dalam masyarakat merupakan nilai atau value yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Upaya umat Islam membangun kecerdasan transendental juga merupakan sesuatu hal yang penting, karena merupakan salah satu langkah penting dalam menjangkau multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Ikhtiar ini penting bagi umat Islam agar mereka mampu mengikhtiarkan penerapan asas lex posteriori derogat lex priori, atau berikhtiar untuk menerapkan nilai-nilai Islam sebagai seperangkat nilai yang merombak nilai-nilai jahiliyah atau nilai-nilai kebodohan. Saat membangun kecerdasan transendental, setiap individu muslim perlu terus berupaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan transendental merupakan pengembangan kecerdasan spiritual. Hal ini dilakukan dengan 6 cara sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. 2. Melaksanakan pengasuhan. 3. Mendalami pengetahuan. 4. Mengembangkan kepribadian. 5. Membangun persaudaraan. Dan 6. Bersemangat mengabdi. Kesemua ini atau 6 cara ini dilakukan agar hidup lebih bermakna atau menjadikan hidup lebih hidup. Peningkatan kecerdasan spiritual dapat dilakukan oleh berbagai tipe psikologis manusia, seperti tipe konvensional yang memiliki ciri-ciri tidak menonjolkan diri, teratur, tekun, praktis, dan cermat. 2. Tipe sosial yang memiliki ciri-ciri memiliki empati, persuasif, dan mudah bekerja sama. 3. Tipe investigatif yang memiliki ciri-ciri idealis, rasional, dan kritis. 4. Tipe artistik yang memiliki ciri-ciri emosional, impulsif, dan tidak praktis. 5. Tipe realistis yang memiliki ciri-ciri membumi, tidak banyak bicara, dan sedikit bergaul. Dan 6. Tipe pengusaha yang memiliki ciri-ciri gigih, ambisius, dan dominan. Dengan demikian, setiap orang, apapun tipe psikologisnya, berpeluang meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Hanya saja ketika kecerdasan spiritual telah dicapai, maka orang tersebut akan mengerti bahwa makna yang ia temukan tidak memuaskan. Makna hidup yang ia temukan berdasarkan kecerdasan spiritualnya hanyalah makna palsu yang dibuat-buatnya sendiri. Seolah-olah hidupnya bermakna, padahal makna palsu itu ia sendiri yang membuat-buatnya. Boleh jadi sesungguhnya hidup seseorang tidak bermakna bagi orang lain, apalagi untuk alam semesta. Namun ia merasa seolah-olah bermakna. Tidaklah fair ketika seseorang menyatakan dirinya bermanfaat bagi orang lain, karena boleh jadi orang lain yang dimaksudnya tidak merasakan manfaat keberadaannya. Contoh paling menarik adalah pendudukan tentara Amerika Serikat di Irak tahun 2003 sampai 2010. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa pendudukannya untuk membangun demokrasi di Irak, padahal rakyat dan pejuang Irak merasakan penjajahan Amerika Serikat terhadap negeri mereka.
Oleh karena itu, kecerdasan spiritual tidaklah memadai dan harus ditingkatkan menjadi kecerdasan transendental, yaitu hidup bermakna dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pula, maka makna hidup manusia harus ditentukan oleh pencipta manusia, bukan oleh manusianya itu sendiri. Konsepsi inilah yang menjadi inti kecerdasan transendental, merupakan pengembangan kecerdasan spiritual, karena sesungguhnya penciptalah yang mengetahui hakikat manusia, yaitu apa itu manusia, bagaimana seorang manusia diciptakan, mengapa seorang manusia diciptakan, di mana awalnya seorang manusia diciptakan, di mana seorang manusia ditugaskan, dan di mana seorang manusia dikembalikan, kapan seorang manusia diciptakan, kapan seorang manusia ditugaskan, dan kapan seorang manusia dikembalikan. Kesemua pertanyaan ini hanya berhak dan dapat dijawab oleh pencipta manusia, bukan oleh manusia itu sendiri. Berdasarkan keterangan dari pencipta manusia inilah, manusia dapat memahami hakikat manusia, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, dengan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, manusia mendapat kesempatan untuk mendalami keterangannya. Berdasarkan keterangannya tersebut, maka manusia dapat memaknai hidup dalam perspektifnya yang telah dibimbing oleh perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, makna hidup manusia harus ditentukan oleh pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan pemahaman ini, maka kecerdasan spiritual harus dikembangkan menjadi kecerdasan rohani atau kecerdasan transendental. Seorang manusia dibenarkan memaknai hidupnya dalam perspektif manusia hanya jika perspektif manusia itu telah dicerahkan oleh perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, seorang manusia harus terus-menerus memperhatikan perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dinamika kehidupannya yang tertuang dalam Al-Quran. Ketika manusia tersebut membutuhkan penjelasan bagi teks Al-Quran yang dibacanya, ia dapat membaca Al-Hadis, nasihat mayoritas ulama, dan mengikuti kegiatan yang mengkaji Al-Quran secara benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Hingga akhirnya, seorang manusia akan mengerti tentang pentingnya menjadi muslim yang akan memperkuat harkat dan martabat kemanusiaan yang dimilikinya, sehingga dapat bermanfaat bagi umat manusia. Sahabat-sahabatku sekalian, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita sudah masuk di halaman 22. Kita sudah menghabiskan waktu 12 menit, target kita cuma 10 menit. Ini pertemuan ketiga, besok kita lanjutkan di pertemuan keempat. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.